Oke, berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keliling dan luas segitiga. Oke, nah kita dimulai dengan keliling segitiga. Oke, anak-anakku kelas 7, ingat, yang namanya keliling berarti dia itu yang mengelilingi. Nah, berarti artinya apa? Berarti semua sisi yang mengelilingi harus kita jumlah. Sehingga kelilingnya itu adalah A ditambah B ditambah C. Nah, oke. Misal nih, di sini 2 cm, ini 3 cm, ini 4 cm. Berarti kelilingnya berapa? A tambah B tambah C. Berarti 2 tambah 4 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 4, 6, tambah 3, 9. Berarti kelilingnya adalah 9 cm. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, nah ini berapakah keliling bangun di bawah ini? Nah, kita lihat dari yang B dulu deh. Nah, ini gak susah. Berarti yang namanya keliling tadi harus yang mengelilingnya kita jumlah. Berarti di sini ada berapa aja? 26 ditambah 26 ditambah lagi berapa ini yang bawah? 48. Nah, kita jumlah. Oke, 26 tambah 26 tambah 48. Oke, ayo kita hitung dulu. 26 tambah 26, 6 tambah 6, 12, nyimpen 1, berarti ini 52. 52 ditambah lagi 48. Oke, kita tambah 2 tambah 8, 10, tulis 0, nyimpen 1, 5 tambah 1, 6 tambah 4, 10. Berarti kelilingnya adalah 100 cm. Nah, kita udah ketemu tuh satu bangun. Sekarang kita ke bangun yang di sebelahnya. Oke. Berapakah kelilingnya? Ingat, anak-anakku kelas 7 yang namanya keliling yang mengelilingi. Berarti yang mana aja? Ini. Berarti 21 ditambah yang ngelilingin yang mana lagi? Ini ya. 17 ditambah apalagi yang ngelilingin? Ini 10. 8-nya dihitung juga nggak? Ayo coba kita pikirkan, apakah 8-nya kita jumlah? Tidak. 8-nya tidak kita jumlahkan. Kenapa? Karena dia adanya di dalam. Itu namanya tinggi segitiganya. Nggak perlu kita jumlah. Oke, sekarang kita hitung. 21 tambah 17. Nah, 1 tambah 7, 8. 2 tambah 1, 3. 38 ditambah lagi dengan 10. Nih, tambah 10 berarti hasilnya adalah 48. Berarti keliling bangun di bawah ini adalah 48 cm. Kayak gitu ya. Oke, nah ini untuk keliling dua bangun ini. Nah, ternyata benar yang sudah kita hitung, yaitu 48 dan 100 cm. Oke, lagi. Berapakah keliling bangun di bawah ini? Nah, lihat. Ini segitiganya kira-kira jenisnya sama apa nih? Sama kaki, karena dia kaki-kakinya sama. Berarti kalau sama kaki, kalau di sebelah kirinya 12, berarti sebelah kanannya 12 juga. Ya udah, berarti kalau mau cari keliling adalah 12 ditambah 12 lagi, ditambah lagi berapa? Yang bawah 10. Oke, 9-nya juga nggak? Tidak. Karena 9-nya tingginya ada di dalam. Ingat, keliling hanya yang mengelilingi gitu. Jadi 12 tambah 12 tambah 10 berarti kelilingnya adalah 12 tambah 12, 24 tambah 10, 34 cm. Oke, itu untuk kelilingnya. Lanjut yang bawah, berapakah keliling bangun di bawah ini? Oke, mari kita hitung. Oh iya, ini yang tadi ya, sama berarti jawabannya 34 cm. Oke, nah sekarang kita masuk ke luas segitiganya. Oke, boleh dibaca dulu luas segitiga rumusnya? Oke, luas segitiga itu rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. Atau bisa juga luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, bisa juga kayak gitu rumusnya. Alas kali tinggi bagi 2. Oke, alasnya yang mana sih? Nah, alas itu yang bawah nih, dari ujung ke ujung. Ini namanya alas. Tingginya yang mana? Nah, tingginya itu yang tegak lurus nih.
Ingat tinggi segitiga itu yang tegak lurus ya anak-anakku. Berarti yang lurus tegak. Nah ini berarti tingginya. Coba kita lihat bawahnya. Oke, misal ini yang ditanya itu segitiganya, segitiga yang hijau misalnya ya. Berapakah luas segitiga yang berwarna hijau? Nah ingat, kalau yang ditanya segitiga hijau berarti alasnya yang A aja atau A sama B kira-kira? Yang mana? Yang A saja. Kenapa? Karena yang ditanya segitiga yang berwarna hijau. Misal segitiganya namanya segitiga ABC deh. Nah berarti kalau yang ditanya segitiga ABC, alas yang dipakai hanya A-nya saja. Yang ini nih, panjang A-nya. Misalnya panjang A-nya 7, ya udah berarti alasnya 7. Tingginya yang mana? Apakah tingginya itu yang ibu warnain biru ini? Nih yang warna biru. Atau tingginya yang ini yang tegak lurus? Yang mana tingginya? Ingat, tinggi itu yang tegak lurus. Berarti dia jawabannya tingginya itu yang lurus ini, yang garis putus ya. Jadi walaupun yang ditanya itu segitiga berwarna hijau, kalau yang ditanya tinggi tetap tinggi itu yang tegak lurus. Oke. Lanjut yang sebelahnya. Oke, kalau sebelahnya ini kita tahu ya, alasnya dari ujung ke ujung, tingginya juga yang tegak lurus. Oke, sorry. Nah, oke, kita lanjut. Nah, coba bisa disimak berapakah luas bangun di bawah ini. Oke, kita hitung. Luasnya tadi rumusnya apa? Luas bangun segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, berarti luasnya adalah setengah dikali alas. Alasnya yang mana? Alas yang bawah, berarti yang ini. Berarti 21 dikali tinggi. Tingginya yang mana? Tinggi yang tegak lurus, berarti yang 8. Oke, kita hitung. Adakah yang bisa kita coret? Nah, 8 dibagi 2 berapa? 8 bagi 2? 4. Berarti luasnya adalah 1 kali 21 kali 4. Berarti luasnya adalah 84. Ingat, 21 dikali 4 itu hasilnya adalah 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Berarti 84 cm. Oh iya, yang namanya luas satuannya itu ada perseginya ya. Yang namanya luas satuannya itu ada perseginya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah benar. Luasnya berarti 84 cm persegi. Oke. Selanjutnya, nah berapakah luas segitiga ABC? Oke, kita hitung lagi ya. Luas segitiga ABC, luasnya tadi rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita hitung luasnya sama dengan setengah kali alas. Alasnya yang mana alasnya? ABC yang mana sih bangun ABC? Nah, bangun ABC ini yang warna ungu ya. Berarti alasnya makanya 16 atau dari ujung sini ke ujung sini alasnya. Karena yang ditanya segitiga ABC berarti alasnya hanya yang 16. Kecuali misalnya yang ditanya itu ini misalnya ibu tambahin titik D. Misalnya yang ditanya alasnya yang ditanya misalnya sih segitiga ADC misalnya. Nah berarti kalian baru alasnya itu 16 tambah 5 gitu. Kalau yang ditanya segitiga ADC. Nah tadi yang ditanya ADC. Kalau soal ini yang ditanya segitiga ABC berarti yang warna merah saja ya. Berarti alas yang digunakan hanyalah si 16. Berarti alasnya yang 16. Tingginya yang mana? Yang 20 atau yang 12 tingginya? Tinggi tegak lurus berarti yang 12 nih yang dipakai. Oke, kita hitung. 16 bagi 2 berapa? 8 ya. Berarti 8 dikali 12. Berapa 8 kali 12? Oke, 12 kali 8. 2 kali 8, 16 nyimpen 1. 1 kali 8, 8 tambah 1, 96. Berarti luasnya adalah 96 cm persegi. Oke, sampai situ dulu ya untuk luasnya. Oke, kita lihat lagi. Oke, berarti udah benar.
Nah, lanjut. Oke, ini ada contoh soal-soal lagi. Oke, coba kita mulai mengerjakan dulu. Nah, berapakah luas segitiga ABC di samping? Oke, perhatikan segitiga ABC berarti yang ini. A ke B ke C. Nah, berarti ini A, B, C ya. Oke, rumus luas segitiga, rumusnya apa tadi? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, berarti luasnya setengah dikali alas. Alasnya yang mana? Ingat, karena yang ditanya segitiga ABC, berarti alasnya yang dari ujung ke ujung. Berarti kita harus jumlahkan alas yang ini 15 ditambah dengan 6. 15 tambah 6 berapa? 21. Berarti alasnya adalah 21. Tingginya yang mana? Nah, tingginya itu yang ini, yang lurus ya, tegak lurus. Berarti tinggi segitiganya adalah 8. Oke, kita hitung. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Bisa ya. 8 dibagi 2, 4. Berarti 21 kali 4 adalah 84 cm. Apa satuannya? Persegi. Oke, jadi jawabannya adalah 84 cm persegi. Nah, oke, ini untuk segitiganya. Nah, ini sama ya, ini beda soal. Oke, ini ada yang kedabelan, ini ada yang beda soal. Caranya sama seperti ini. Jadi kalau ini alasnya berarti 12 tambah 8. Kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang kayak gini nih. Suatu segitiga memiliki luas 200 dan tingginya adalah 50. Berapakah alas segitiga tersebut? Oke, kira-kira bagaimana cara mencarinya? Luas segitiga. Segitiga luasnya 200, tingginya 50, yang ditanya alas segitiga tersebut. Nah loh, oke, jangan bingung, jangan risau. Kita tulis dulu, luas segitiga rumusnya apa sih? Setengah kali alas kali tinggi. Setelah itu gimana Bu? Luas yang di sini kita substitusi ke dalam rumusnya. Oke, berarti 200-nya kita taruh di sini. 200 sama dengan setengah dikali alas. Alasnya yang mana alasnya? Nah, ini yang ditanya. Berarti kita tetap tulis A. Tingginya yang mana? Nah, ini. Tingginya udah tahu 50. Kita taruh 50. Nah, setelah itu kita lihat dulu apakah ada yang bisa disederhanakan? Ya, 50 bagi 2 berapa? 25. Berarti kita tulis lagi. 200 sama dengan A dikali 25. 25A. Berarti kalau kita mau mencari A, 200 dibagi 2, 25. Oke, 200 bagi 25. Hasilnya berapa 200 bagi 25? 8. Berarti alas segitiga tersebut panjangnya adalah 8 cm. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang ditanya alas yang diketahui tinggi, atau kebalikannya, misal yang diketahui tinggi terus yang diketahuin alas yang ditanya tinggi, ini sama aja gitu ya, asal luasnya diketahuin. Nah, jadi kita bisa pakai cara seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya ada momen ketika tadi kan luas segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, di sini terkadang ada segitiga yang tidak diketahui tingginya nih. Nah, misalnya kayak segitiga ini. Di segitiga ini yang diketahui hanya A-nya, panjang sisi A ini, lalu panjang sisi B ini, dan panjang sisi C-nya. Nah, tingginya kita belum tahu nih. Tinggi yang ini kita masih belum tahu. Ini, kalau ada soal seperti ini, untuk mencari luasnya, jika tidak diketahui tingginya, kita bisa menggunakan rumus Heron. Nih, ketutupan tulisannya. Nah, kita bisa pakai rumus Heron. Apa itu rumus Heron? Nah, rumus Heron itu nih yang warna hijau ini. Oke. Langkah pertama kita harus mencari dulu. Nih, langkah pertama. Kita cari dulu S. S itu apa? S itu semi perimeter atau setengahnya keliling. Jadi pertama kita nyari kelilingnya dulu, baru kita bagi 2 gitu. Atau S sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. A tambah B tambah C yang mana Bu? Nah, A nya itu yang ini, panjang sisi A
tambah panjang sisi B tambah panjang sisi C. Jadinya sama aja, kan A tambah B tambah C itu merupakan apa? Keliling. Berarti nanti cari semi perimeternya adalah kelilingnya dibagi 2. Oke, kayak gitu ya. Lanjut, setelah itu kalau udah ketemu S-nya, nih udah ketemu S-nya, nanti di akhir rumus ini, nanti S-nya kalian masukin ke dalam ini rumusnya. Ingat-ingat rumus Heron, rumusnya adalah luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Jadi S-nya dimasukin ke sini, ke dalam sini, ke dalam sini, ke dalam sini. Yang tadi S kita udah jumpai, yang udah setengah kelilingnya. A-nya yang mana, Bu? Oke, A-nya yang mana? A-nya yang ini nih, yang merah panjang sisinya. A-nya yang ini masukin, panjang sisi B masukin, panjang sisi C masukin. Kayak begitu ya. Jadi kalau posisinya di beda-beda juga nggak masalah gitu. Oke, nah ini ada contoh soalnya seperti ini. Oke, coba sebelum soal ini, tunggu, Ibu ingin cari dulu soal rumus Heron yang lainnya. Oke, pakai ini aja deh. Berapakah luas segitiga EFG di samping? Oke, coba kita perhatikan. Nah, coba kita lihat. Ini diketahui panjang sisi EG-nya adalah 12 cm. Lalu panjang sisi FG-nya adalah berapa? 10 cm. Lalu panjang sisi EF-nya adalah berapa? 8 cm. Yang ditanya adalah luas. Oke, kalau kita mau cari luas kita harus tahu apa aja? Alas sama tingginya. Apakah tingginya sudah diketahui? Belum, ya. Tingginya belum kita ketahuin. Berarti kita harus pakai rumus Heron. Oke, ingat tadi langkah pertama rumus Heron gimana? Oke, kita pakai dari sini aja nulisnya. Langkah pertama kita harus cari apa tadi? S-nya. Ya. Mencari S atau semi perimeter. Tadi rumusnya mencari S-nya gimana? S sama dengan setengahnya apa? Setengahnya keliling. Oke, sekarang kita cari tahu dulu kelilingnya. Coba keliling bangunnya berapa aja? 12 ditambah 8 ditambah lagi 10. Oke. 12 tambah 8 tambah 10 berapa sih? 12 tambah 8 20. 20 ditambah 10 30. Berarti kelilingnya adalah 30 cm. Tadi ingat rumus S-nya itu apanya keliling? Setengahnya. Nah, berarti S-nya di sini adalah setengah dari kelilingnya. Berarti S-nya adalah setengah dari 30. Oke, setengahnya 30 berapa? 15 cm. Ketemu deh S-nya. Itu baru S-nya ya. Setelah itu kita nyari luasnya. Oke, kita bawa sini ya. Kita zoom. Oke, tadi rumus luas Heron gimana luas Heron? Akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Oke, selanjutnya luasnya sama dengan akar dari S. S-nya tadi ketemunya berapa, Nak? Coba kita lihat. S di sini adalah 15 yang tadi kita udah ketemu ini. S-nya 15 yang merupakan setengah keliling. Berarti 15-nya kita taruh di sini. Oke? 15 dikali S lagi. Ya udah 15 lagi dikurang A. A-nya bebas mau yang mana dulu? Misal aku mau 12, Bu. Oke, kurang 12. Lagi ada rumus S lagi. Tulis lagi 15. B-nya berapa? Nah, ini bisa nih B-nya 10 panjang sisinya. 10. Satu lagi. S min C. Oke, S-nya 15. C-nya berapa? 8. Oke, panjangin akarnya. Lanjut. Oke, berarti luasnya sama dengan akar dari
Nah, tadi ini 15-nya kita tulis dulu. Kita hitungin dalam kurung dulu. 15 kurang 12, 3. Oke, lanjut. 15 kurang 10 berapa? 15 kurang 10? 5. Lanjut, 15 kurang 8 adalah 7. Oke, selanjutnya kita hitung akarnya. Nah, berarti luasnya adalah akar dari 15 dikali 3 kali 5 kali 7. Oke, berapakah 15 kali 3 kali 5 kali 7? Nah, ini nantinya nak, kalau kita hitung nih, 15 kali 3 kali 5 kali 7, hasilnya itu adalah akar dari 1575. Nah, nanti sebenarnya akar 1575 hasilnya tuh nanti dia pokoknya ada yang keluar gitu akarnya. Nanti detailnya akan dipelajari di kelas 8. Nah, ini berhenti sampai sini aja untuk rumus heron gak masalah gitu ya. Jadi luasnya itu adalah akar 1575. Oke, kalian kalau misalnya mau lihat hasil detailnya, nah ada di slide selanjutnya. Nah, nantinya kalau di ini yang dihitung dulu adalah 15 dikali 5 dikali 3. Nah, 15 kali 5 kali 3 itu 225. Habis itu 7-nya baru kita tulis di sini. Kenapa dipisah? Karena biar nanti kita bisa tahu nih, kan akar 225 itu 15 ya. Oke, untuk mencari akar ada di video ibu yang lain. Silahkan, ada detailnya cara mencari akar. Akar 225 itu 15. Nah, selanjutnya sisanya adalah akar 7. Ya udah, berarti luasnya adalah 15 akar 7. Atau sama aja, yang tadi itu berarti luasnya adalah akar dari 1575 gitu. Jadi akar 1575 atau 15 akar 7. Kayak gitu untuk mencari rumus heron.